Tersangka asusila anak diamuk massa. Sapi kurban masuk toko kamera di Bogor. Diaspora Indonesia Idul Adha bersama Presiden Prabowo Subianto. Hewan kurban Banpres tidak melanggar hukum dan syariat. Serangan di Gaza saat Idul Adha, 7 warga tewas. Halo, selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya pagi ini kami menyapa Anda dalam program Menyapa Indonesia Pagi. Selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini dan juga peristiwa lainnya dari dalam negeri dan juga mancanegara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari kebakaran yang melanda permukiman padat di wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu malam. Di tengah kepanikan, warga turut membantu petugas damkar meredam amuk si jago merah. Sebuah bangunan yang dijadikan tempat barang pengepul rongsokan atau barang bekas di Jalan Warakas 4 Gang 15, Tanjung Priok, Jakarta Utara, ludes dilahap si jago merah pada Rabu malam 27 Mei 2026, sekitar pukul 22:30 waktu Indonesia bagian Barat. Rumah tempat tinggal yang berada di sebelahnya pun turut terbakar karena rambatan api yang cukup cepat. Saat petugas tiba di lokasi, api telah membesar dan menghanguskan satu rumah serta sebagian bangunan di sebelahnya. Kasiop Sudin Gulkarmat, Jakarta Utara, Gatot Sulaiman mengatakan, kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Gatot mengatakan kobaran api berhasil dilokalisir pada pukul 23:22 waktu Indonesia bagian Barat. Proses pemadaman pun berlangsung hampir 2 jam. Setelah proses pendinginan, operasi pemadaman dinyatakan selesai sepenuhnya pada pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat dalam peristiwa ini. Saat proses pemadaman, Sudin Gulkarmat Yakut mengerahkan 14 unit mobil pemadam dan 70 personil. Sementara kerugian yang dialami korban ditafsir mencapai 300 juta rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Timur tengah melakukan penyidikan kasus penipuan yang dilakukan wedding organizer terhadap pasangan pengantin yang terjadi di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Polisi juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Alvia Nurizal mengatakan kasus penipuan yang dilakukan wedding organizer terhadap pasangan pengantin di Kota Bekasi, Jawa Barat saat ini sudah memasuki tahap penyidikan. Petugas terus melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pengantin korban penipuan serta mengumpulkan alat bukti. Sebelumnya pasangan pengantin telah membuat laporan ke Mapolres Jakarta Timur lantaran menjadi korban penipuan dari wedding organizer yang beralamat di kantor di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Mereka sudah melakukan pembayaran, namun saat hari pernikahan tiba, wedding organizer menghilang dan tidak ada yang disiapkan untuk acara pernikahan korban. Kita laksanakan pemeriksaan kepada saksi, pelapor, dan tentunya saat ini dalam pendalaman dan sudah kita lakukan untuk penyelidikan. Dan saat ini tadi saya sudah dapat laporan dari gelar perkara sudah ditingkatkan sidik. Dan tentunya nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari seorang warga negara asing tewas yang diduga akibat penganiayaan di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemirsa, pelaku yang sempat buron akhirnya ditangkap petugas Subdit Resmo Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama. Ini set. Tak. Nah. Ya kan, sekali pukul, buang tangan, tangan buang nih, terus langsung buang. Kucing. Buang apa itu?
Langsung pingsan dia, berarti kenceng itu. Enggak, sempet bangun bang, bangun berdiri gitu ngoleng dia, enggak sempet nih. Rekaman kamera pengawas merekam detik-detik penganiayaan yang dialami seorang warga Brunei Darussalam berinisial MHF di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 6 Mei lalu. Dalam rekaman terlihat korban dan terduga pelaku sempat terlibat cekcok yang dilerai oleh rekan-rekannya. Namun tidak lama kemudian, pelaku diduga memukul korban menggunakan benda tumpul yang terbungkus paper bag hingga korban terkapar. Korban yang mengalami luka di bagian kepala kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada 16 Mei, korban dinyatakan meninggal dunia. Usai kejadian, terduga pelaku juga sempat terekam berusaha membersihkan lokasi kejadian. Korban dan pelaku diduga saling mengenal dan datang ke Indonesia bersama 6 orang lainnya untuk menonton konser musik. Pihak hotel tempat mereka menginap mengaku tidak mengetahui adanya penganiayaan tersebut, namun membenarkan seluruh rombongan merupakan warga negara Brunei Darussalam. Cuma memang betul kamu itu stay di kita, dan mereka stay di sini kurang lebih sih seminggu lebih dengan tujuan sih mau nonton konser. Itu aja sih yang kita tahu sih. Warga negara Brunei. Mereka ada 8 orang. Laki-laki dan perempuan masing-masing. Permasalahannya kurang tahu ya? Kalau untuk permasalahan kita kurang tahu. Sementara itu, pihak Polsek Metro Kebayoran Baru yang menerima laporan kemudian melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman kamera pengawas dan keterangan sejumlah saksi. Polisi menyebutkan laporan baru diterima 10 hari setelah kejadian karena seluruh keluarga korban berada di luar negeri. Memang benar terjadi kasus penganiayaan ya, antara korban, inisialnya di sini MHF korban, kemudian yang diduga pelaku ini inisialnya W ya, di tanggal 6 Mei dari hasil dari CCTV. Setelah sempat buron, pelaku berinisial MIA, 33 tahun, akhirnya ditangkap petugas Subdit Reskrim Polda Metro Jaya di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin dini hari kemarin. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan kini menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini, polisi masih mendalami motif penganiayaan serta berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan kepolisian negara Brunei Darussalam untuk melengkapi proses penyidikan kasus ini. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Seorang warga negara asing asal Brunei Darussalam yang nekat menganiaya rekan senegaranya hingga tewas di kawasan Blok M akhirnya berhasil diringkus jajaran Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui beraksi di bawah pengaruh minuman beralkohol usai keduanya terlibat cekcok mulut terkait persoalan pribadi. Inilah detik-detik penggerebekan dan penangkapan MIA, seorang warga negara Brunei Darussalam yang tega menganiaya rekan senegaranya sendiri hingga tewas di kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria berambut gondrong ini tak bisa berkutik ketika sejumlah anggota Subdit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengendus dan mendatangi tempat penginapannya di kawasan Kebayoran Lama pada Senin dini hari kemarin. Selain menangkap tersangka, petugas juga turut menyita sejumlah barang bukti utama, seperti pakaian yang dikenakan oleh pelaku saat aksi penganiayaan mau terjadi. Tersangka langsung digiring menuju Mapolda Metro Jaya guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sementara kepolisian, tersangka mengaku nekat memukul kepala korban menggunakan botol kaca karena berada di bawah pengaruh minuman keras atau miras. Tersangka juga mengaku memiliki akumulasi persoalan pribadi dengan korban sebelum akhirnya pecah menjadi aksi kekerasan fisik. Untuk kasus penganiayaan berat yang terjadi di wilayah Blok M, pada mulanya itu terjadi pada tanggal 6 Mei 2026 di daerah Melawai, Blok M. Pada saat itu antara korban dan terduga pelaku terlibat adu mulut dan saling dorong, sehingga akhirnya terduga pelaku inisial MIA melakukan pemukulan di daerah kepala dari korban. Nah, kebetulan pada saat itu pelaku membawa goodie bag yang berisikan botol kaca. Sehingga pada saat pelaku memukul bagian kepala korban, botol kaca tersebut yang berada di dalam goodie bag itu ikut menghantam bagian kepala dari korban, sehingga korban langsung terjatuh ke trotoar. Untuk korban sendiri meninggal di lokasi atau sempat menjalani perawatan? Untuk korban sendiri tidak langsung meninggal di lokasi, namun sempat dilakukan perawatan di RSPP Jakarta Selatan
yang kemudian korban sempat mengalami koma dan keadaannya semakin menurun, sehingga pada tanggal 16 Mei 2026 korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sebelumnya, aksi brutal tersangka MIA sempat rekam kamera CCTV saat memukul kepala teman senegaranya berinisial MHF di kawasan Blok M. Korban dinyatakan meninggal dunia pada 16 Mei usai sempat mendapatkan perawatan medis intensif di Rumah Sakit Pusat Pertamina, Jakarta Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan hukumannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolda Metro Jaya dan dijerat pasal 468 serta 466 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Theo Fandi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif, Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan patroli stasioner Cipta Kondisi. Hal ini sebagai bentuk antisipasi mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis dini hari. Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap aman dan kondusif, Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan patroli stasioner Cipta Kondisi guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok Kamis dini hari. Kegiatan patroli dimulai pada pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat hingga selesai dengan dipimpin oleh Ibda Eko Putro selaku perwira pengawas dan melibatkan sebanyak 25 personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggunakan 5 unit kendaraan dinas Polri. Adapun rute patroli meliputi sejumlah titik strategis di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, diantaranya Jalan Pelabuhan Nusantara Pura II, Pulau Payung, Jalan Paliat, Jalan Raya Pelabuhan, Jalan Sulawesi, Jalan Timur Raya, Jalan Jampea, hingga Jalan Bangka. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, personel melaksanakan razia stasioner terhadap pengendara roda 2 maupun roda 4 secara selektif, humanis, dan profesional. Pemeriksaan dilakukan terhadap kelengkapan surat kendaraan, identitas pengendara, serta barang bawaan, guna mengantisipasi tindak pidana jalanan seperti begal, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian dengan kekerasan, sekaligus mencegah masuknya barang berbahaya maupun ilegal ke wilayah pelabuhan. Selain pemeriksaan kendaraan, personel juga memberikan imbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap tindak kriminalitas, mematuhi peraturan lalu lintas, serta menjaga keselamatan saat berkendara. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pedagang sate di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi sasaran kemarahan warga usai diduga melakukan aksi pelecehan seksual terhadap 4 anak di bawah umur. Tak hanya menganiaya pelaku, massa yang meradang juga menghancurkan gerobak sate jualan milik kedua pelaku hingga tak tersisa. Inilah detik-detik penegangkan saat 2 pelaku tindakan asusila yang berprofesi sebagai pedagang sate dievakuasi oleh petugas kepolisian di kawasan Jalan Mangerangi, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Warga sekitar beserta keluarga korban yang sudah tersulut emosi terus berusaha menganiaya kedua pelaku saat digiring keluar oleh petugas. Massa geram dengan aksi bejat para pelaku yang diketahui tega melecehkan serta melontarkan kata-kata tidak senonoh secara verbal maupun fisik kepada para korban yang masih di bawah umur. Aksi spontan main hakim sendiri ini bermula usai para korban yang trauma berani menceritakan kejadian kelam yang mereka alami kepada pihak orang tua masing-masing. Dari hasil keterangan dalam rentang waktu 1 bulan terakhir, kedua pelaku merupakan warga pendatang ini kerap memanggil korban saat melintas di dekat gerobak dagangan mereka, lalu memaksa korban untuk menuruti aksi asusilanya. Selain menghakimi kedua pelaku, warga yang terlanjur geram juga merusak dan menghancurkan gerobak sate dagangan milik pelaku hingga berkeping-keping. Aparat kepolisian dari Polsek Tamalate yang berada di lokasi kejadian sempat kewalahan karena harus menahan gelombang emosi massa yang terus membludak saat proses evakuasi ke mobil patroli. Jadi warga melakukan aksi mengamuk kepada kedua orang ini karena diduga terjadi pelecehan seksual. Korban itu berapa? Jadi korbannya itu ada 4 orang. Ya, menurut korban itu ada 4 orang dan umurnya diperkirakan sekitar
12 tahun, 13 tahun. Itu bagaimana? Modusnya apa? Ya, Modusnya ini pelaku bagaimana? jadi modusnya itu menurut korban sudah ada sekitar 1 bulanan. Setiap lewat dipanggil, digoda, terus ditunjukin katanya untuk minta. Pelaku itu mengatakan bahwa saya mau itu kasih itu nanti. Nah, begitu sudah ada 1 bulanan. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan serta kepentingan proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku kini langsung dilimpahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pihak kepolisian kini tengah memburu kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari rekaman kamera pengawas, kedua pelaku yang mengenakan topi nekat menodongkan senjata api dan menyekap 2 orang pegawai di sebuah minimarket yang berlokasi di Jalan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah pegawai minimarket yang sedang bertugas. Di bawah ancaman senjata, kedua pegawai yang ketakutan tersebut kemudian digiring dan disekap di dalam sebuah ruangan. Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama menegaskan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Pelaku berhasil menggasak uang di mesin kasir dan berangkas sebesar Rp36 juta serta barang-barang berharga lainnya di dalam minimarket. Kejadian yang ada di minimarket wilayah Cimanggis masih kita dalam pengejaran, mohon doanya agar segera. Kita sudah mengidentifikasi yang masuk ke dalam minimarket itu sekitar 2 orang dan di luar ada sekitar 2 orang. Kami melihat yang di sana, kita juga berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur, apakah ada kesamaan, kami masih berkoordinasi. Kerugiannya sudah kita dapatkan dari hasil laporan dari korban senilai uang tunai 36 juta dari berangkas minimarket. Tidak ada, ya, tidak ada, tapi mengalami pengancaman dan masuk ke dalam tindak pidana pencurian kekerasan, senjata tajam, dan kita juga salah satu pelaku. Hingga saat ini, Polres Metro Depok sedang melakukan pengejaran intensif terhadap kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga karena dendam lama, seorang pria di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan tega menebas pria penjual ikan keliling secara membabi buta. Akibatnya korban tewas seketika dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di kepala dan sekujur tubuhnya. Keluarga korban pembunuhan ini langsung histeris hingga tidak sadarkan diri melihat korban SL 60 tahun tewas secara sadis di sebuah lapangan di Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga tidak menyangka korban yang berprofesi sebagai penjual ikan keliling ini tewas mengenaskan. Aparat Satreskrim Polsek Bajeng dan Inafis Polres Goa langsung menggelar olah TKP di lokasi pembunuhan. Hasil olah TKP sementara ditemukan sejumlah luka bekas sabetan senjata tajam di kepala, leher, tangan, hingga tubuh korban. Peristiwa terjadi saat korban SL 60 tahun keluar dari rumah untuk berkeliling menjual ikan. Namun saat di perjalanan korban diikuti oleh pelaku JL 57 tahun dan terlibat cekcok hingga berujung pembunuhan sadis. Diduga pembunuhan terjadi karena dendam lama. Menurut petugas, korban SL sebelumnya terlibat keributan dengan pelaku JL. Pembunuhan dilakukan karena dendam. Korban dan pelaku, motif utamanya itu ada dendam pribadi. Kemudian korban dibuntuti dari arah ke sini, buntu numpuk ke sini, masuk di wilayah Bajeng. Kemudian penganiayaan ini mengakibatkan matinya korban dengan menggunakan parang. Pekerjaan keduanya adalah sama-sama penculikan. Untuk sempat terjadi cekcok sebelum terjadi pembunuhan atau? Kami dapat informasi bahwa sebelumnya memang ada dendam antara pelaku dan korban. Motifnya ini dendam, Pak? Informasi saya seperti itu, dendam. Berarti sempat cekcok? Cekcok di TKP. Dari profesi mereka sama-sama penculikan. Ketemu di jalan dibuntuti dari arah Bontonompo ke sini sehingga terjadi
penganiayaan di TKP ini. Kalau hasil pemeriksaan luka-luka korban ada berapa saja? Luka korban leher belakang itu dengan tangan kanan, batok kepala. Itu luka selatan setelah Luka. Itu pelaku sendiri? Pelaku sendiri sementara kita amankan. Dan kita bawa ke Polres tentu dari secretnya itu pengamanannya lebih aman kalau kita langsung amankan di Polres. Usai membunuh korban, pelaku bersama barang bukti senjata tajam langsung diamankan dan dibawa ke Mapolres Goa, Sulawesi Selatan untuk menjalani pemeriksaan. Sedangkan jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar guna kepentingan autopsi. Kasus pembunuhan sadis ini kini ditangani petugas unit Reskrim Polsek Bajen. Sementara keranjang tempat jualan korban disita petugas sebagai barang bukti. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, suasana kawasan Cibogor, Bogor Tengah mendadak heboh saat seekor sapi kurban lepas kendali. Diduga panik saat hendak disembelih, sapi kurban ini kabur dan berlari hingga masuk ke sebuah toko kamera. Seekor sapi kurban mendadak lepas dan masuk ke sebuah toko kamera di Jalan Abesin, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, pada Rabu 27 Mei 2026. Sapi kurban berwarna coklat itu masuk toko kamera tersebut dan membuat penjaga toko dan para pelanggan panik. Momen sapi yang masuk menyeruduk pintu kaca hingga masuk ke dalam toko pun viral dan menjadi perhatian warga sekitar. Beberapa pengunjung dan penjaga toko yang berada dekat meja kasir terlihat bersembunyi untuk menghindari hewan kurban yang berlari masuk ke area toko. Sapi tersebut terlihat mondar-mandir di dalam ruangan dan sempat mendorong sejumlah kursi dan meja di dalam toko. Sementara, panitia yang berusaha keras menenangkan sapi lepas ini sempat terseret saat berada di pintu masuk dan tetap berupaya agar situasi tidak semakin kacau. Meski sempat menimbulkan kepanikan, beruntung tidak ada korban luka maupun kerusakan barang akibat insiden tersebut. Peralatan kamera dan perlengkapan toko lainnya dilaporkan tetap aman di dalam etalase toko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, haru dan bangga diaspora sambut Prabowo Subianto di Paris. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Prancis pada Selasa 26 Mei 2026 disambut penuh haru dan juga bangga oleh warga negara Indonesia yang berada di dalam Paris. Pertemuan tersebut menjadi pengingat rasa menghadirkan kembali kedekatan dengan tanah air. Sejak Selasa pagi 26 Mei 2026, ratusan warga negara Indonesia telah menanti kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Paris dengan penuh antusias. Di antara kerumunan para WNI di hotel tempat kepala negara bermalam selama di Paris, Ruth, perempuan asal Blitar yang telah menetap selama 23 tahun di Prancis, tampak tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya saat bertemu Presiden Prabowo untuk pertama kalinya. Selain Ruth, kesan mendalam juga dirasakan oleh para mahasiswa Indonesia di Prancis. Reval bersama Evelyn dan Cheryl mengaku bangga mendapat kesempatan untuk bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, hal ini merupakan sebuah pengalaman yang tidak datang setiap hari bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri. Sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Presiden secara langsung. Apalagi kami as a student di Prancis ini merupakan suatu opportunity yang tidak semua orang bisa, jadi kami sangat senang sekali. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga berbincang singkat bersama para mahasiswa. Presiden menanyakan bidang studi dan jenjang pendidikan para mahasiswa, sekaligus memberikan dorongan agar terus belajar dengan sungguh-sungguh. Dengan kunjungan ini, para mahasiswa tersebut turut berharap hubungan Indonesia dan Prancis makin erat di masa mendatang. Menurut mereka, hubungan baik kedua negara telah memberi manfaat nyata bagi mahasiswa Indonesia di Prancis, sekaligus membuka ruang lebih luas untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia.
Pertemuan tersebut menjadi pengikat rasa, menghadirkan kembali kedekatan dengan tanah air, sekaligus menegaskan bahwa dimanapun berada, mereka tetap bagian dari Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, momen Idul Adha di Paris menjadi momen yang mempererat kebersamaan diaspora Indonesia. Kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto di momen itu menghadirkan kebahagiaan dan juga kesan hangat bagi WNI yang hadir. Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha bersama diaspora Indonesia di Wisma Indonesia Paris pada Rabu 27 Mei 2026. Kehadiran Presiden Prabowo menghadirkan kebahagiaan dan kesan mendalam bagi WNI yang hadir. Mereka mengaku merasa seperti berkumpul bersama keluarga besar Indonesia meski berada jauh dari tanah air. Kebersamaan tersebut juga jadi pengalaman spesial bagi diaspora muda yang untuk pertama kalinya dapat bertemu langsung dan sholat bersama Presiden Prabowo. Sholat bareng Pak Presiden itu suatu kesempatan yang luar biasa ya buat saya. Kebetulan banget Bapak Presiden lagi ada kunjungan resmi, terus juga pas banget harinya hari Idul Adha, dan dia juga bisa menyempatkan waktu untuk bertemu dengan warga Indonesia yang ada di Perancis. Akhirnya double ya Mas, sholat bersama Pak Presiden itu benar-benar merasa seperti sholat bersama keluarga besar Republik Indonesia. Lumayan deg-degan kali ya, deg-degan, terus ya senang banget, serasa terhormat juga ya bisa sholat bareng. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama diaspora Indonesia di Wisma Indonesia Paris, Prancis pada Rabu waktu setempat. Selain dalam rangka memperingati Hari Raya Kurban, kegiatan Presiden sekaligus mempererat silaturahmi dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah bersama diaspora Indonesia di Wisma Indonesia Paris, Prancis pada Rabu. Dalam rangka memperingati Hari Raya Kurban, sekaligus mempererat silaturahmi dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Kegiatan sholat Idul Adha tersebut berlangsung khidmat dan diikuti warga negara Indonesia serta diaspora yang sejak pagi telah memadati Wisma Indonesia di Paris untuk menunaikan ibadah berjamaah bersama kepala negara. Berdasarkan siaran yang dikutip dari BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta pada Rabu, Presiden Prabowo tiba di lokasi sholat Id sekitar pukul 8:40 waktu setempat dengan diiringi alunan takbir. Kemudian langsung menuju saf untuk bergabung bersama jemaah mengumandangkan takbir sebelum pelaksanaan sholat Id dimulai. Sholat Idul Adha dipimpin oleh Fahrudin Ar-Rozi, alumni Magister Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan, yang saat ini mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Usai menunaikan sholat Id, Presiden Prabowo bersilaturahmi dengan jemaah. Presiden tampak menyapa dan menyalami warga yang hadir. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi ramah tamah dan makan bersama antara Presiden dan masyarakat Indonesia di Paris, yang menjadi bagian dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto ke Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya usai sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban Presiden Prabowo tersebut berjenis peranakan Angola PO yang berumur 6 tahun dengan bobot 1,1 ton. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto kepada pengurus Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Proses penyerahan dilaksanakan setelah rangkaian sholat Idul Adha 1447 Hijriah usai pada Rabu 27 Mei 2026. Hewan kurban dari Presiden Prabowo tersebut merupakan sapi jenis peranakan Ongole atau PO yang berusia 6 tahun dengan berat mencapai 1,1 ton. Sapi ini merupakan hasil budidaya ternak milik Ahmad Ritaudin yang berasal dari Kabupaten Lamongan. Khofifah juga turut menyerahkan hewan kurban dari dirinya pribadi berupa sapi jenis Belgian Blue berbobot 1 ton. Diketahui pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya menyembelih 23 ekor sapi dan 49 ekor kambing. Seluruh daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat 1 hari setelah proses penyembelihan, yakni pada Kamis 28 Mei 2026.
Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, momen Lebaran bagi prajurit TNI di Papua bukan sekedar perayaan hari raya, namun menjadi wujud pengabdian dan juga keteguhan menjaga kedaulatan negara. Meski jauh dari keluarga dan kampung halaman, prajurit TNI tetap bersiaga dan menjalankan tugas di wilayah penugasan. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto menyampaikan seluruh prajurit TNI khususnya di Kogab Wilhan 3 tetap bersiaga di wilayah penugasan saat momen Lebaran. Meski jauh dari keluarga dan juga kampung halaman, prajurit TNI di Papua tetap menjalankan tugas negara demi menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah. Luki menyebut bagi prajurit TNI di Papua, Lebaran memiliki makna pengabdian dan kebersamaan di tengah tugas yang penuh tantangan. Luki menyampaikan prajurit TNI merayakan Lebaran secara sederhana dengan memperkuat persaudaraan antar sesama prajurit, serta menjalin kedekatan dengan masyarakat Papua. Lebih lanjut, Luki juga menambahkan bahwa Lebaran juga menjadi momentum bagi prajurit untuk terus meneguhkan komitmen menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat di Papua. Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, Lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan, dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan Lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga. Ciana Bila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto bertindak sebagai khatib sekaligus imam sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Institut Teknologi Bandung atau ITB Kampus Ganesha. Dalam momen tersebut, Menteri Brian menekankan kemajuan bangsa hadir beriringan dengan kepedulian sosial. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjadi khotib sekaligus imam sholat Idul Adha 1447 Hijriah di ITB Kampus Ganesha yang menjadi bagian dari kebersamaan keluarga besar ITB dan masyarakat dalam beribadah di hari raya. Menteri Brian menyampaikan bahwa di hadapan Tuhan, manusia tidak dinilai dari apa yang dimiliki, tetapi dari apa yang dijaga di dalam hatinya. Menurutnya, Hari Raya Kurban mengajarkan hidup bukan semata tentang memiliki segalanya, melainkan tentang kesetiaan menyerahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tak hanya itu, ia juga menekankan kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh penguasaan teknologi. Bangsa yang maju juga perlu menghadirkan keadilan, menjaga hati manusia di dalamnya, serta memastikan ilmu pengetahuan tumbuh bersama kasih sayang dan kepedulian. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, salah satu langkah memutus rantai kemiskinan yang sering diwariskan antar generasi, pemerintah mendorong pendidikan sebagai solusi jangka panjang, yaitu melalui sekolah rakyat. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @bakom.ri, disampaikan bahwa berdasarkan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional tahun 2025, mencatat ada 0,78% kemiskinan ekstrim di Indonesia. Pemerintah pun menginginkan agar tidak ada lagi kemiskinan ekstrim di Indonesia. Namun, sebanyak 65% orang tua miskin dinilai mewariskan kemiskinan kepada anaknya. Oleh karenanya, untuk memutus rantai kemiskinan yang sering diwariskan antar generasi, pemerintah mendorong pendidikan sebagai solusi jangka panjang, yaitu melalui program Sekolah Rakyat. Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, di mana program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, dengan seluruh kebutuhan ditanggung negara, mulai dari sekolah, asrama, makan, hingga perlengkapan pendidikan.
Sekolah rakyat dijalankan oleh Kementerian Sosial yang ditujukan khusus bagi anak dari keluarga miskin ekstrim atau Desil 1. Meski di bawah Kemensos, Kemendikdasmen juga terlibat dalam urusan pembelajaran dan pendidikan. Untuk saat ini sudah ada 166 sekolah rakyat di 34 provinsi dengan lebih dari 14.800 siswa yang ditargetkan berkembang menjadi 500 sekolah hingga tahun 2029 mendatang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, masyarakat Desa Talawaan, Bantik, Minahasa Utara kini memiliki akses penghubung yang lebih aman dan memadai setelah diresmikannya Jembatan Perintis Garuda. Pemirsa, kehadiran jembatan ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, sekaligus juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Desa Talawaan, Bantik, Minahasa Utara menjadi wujud nyata pemerintah dalam membuka akses dan juga memperkuat konektivitas wilayah pedesaan. Jembatan ini diresmikan oleh Danrem 131 Santiago Brigjen TNI Martin Susilo Martopo bersama dengan Bupati Minahasa Utara, Joni Ganda, dan disambut antusias oleh masyarakat. Sebelum pembangunan jembatan, warga menghadapi kendala akses saat beraktivitas termasuk menuju sekolah, mengangkut hasil pertanian, dan menjangkau fasilitas umum. Kehadiran jembatan kini memberikan kemudahan bagi warga dengan akses yang lebih cepat, aman, dan efisien. Masyarakat Desa Talawaan, Bantik menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas pembangunan Jembatan Perintis Garuda yang kini mempermudah akses dan aktivitas warga. Warga juga mengapresiasi TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan tersebut sehingga memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa. Saya, Yelda Mumaisi, sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Talawaan Bantik, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, mengatasnamakan pimpinan terhormat Pejabat Hukum Tua Ibu Ati Ngangin SE bersama dengan masyarakat Desa Talawaan Bantik, mulai dari wilayah Jaga 1 sampai dengan wilayah Jaga 7, menyampaikan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sudah membuat jembatan Perintis Garuda yang ada di wilayah Jaga 7 Desa Talawaan Bantik, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Tentunya juga kami mengatasnamakan juga masyarakat berterima kasih kepada Bapak-Bapak TNI yang sudah mengabdi kepada bangsa dan negara, khususnya sudah membuat jembatan Perintis Garuda yang sudah diresmikan hari ini. Syahda Bila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital menghimpun 10 ekor sapi kurban untuk didistribusikan lebih dari 1.700 mustahik. Momen Idul Adha juga dimanfaatkan untuk memperkuat budaya pelayanan publik yang humanis dan berpihak kepada masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar penyerahan simbolis hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di pelataran Masjid At-Taqwa, kantor Kemkemdiji, Jakarta Pusat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, semangat kurban tidak hanya diwujudkan melalui ibadah tahunan, tetapi juga melalui integritas, kedisiplinan, dan pengabdian aparatur negara dalam melayani masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial harus terus hidup di lingkungan kerja kementerian. Ia menyebut semangat itu menjadi fondasi dalam membangun budaya kerja yang harmonis, kolaboratif, dan humanis. Dalam kesempatan itu, Wamen juga mengapresiasi partisipasi seluruh pegawai, unit kerja, dan panitia kurban yang telah berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Melalui kegiatan penyerahan hewan kurban ini, kita ingin menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus menyala dan hidup subur di lingkungan Kementerian Komdigi. Semangat ini adalah fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang tidak hanya harmonis dan kolaboratif, tapi juga humanis. Sementara itu, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba menjelaskan tahun ini Kemkemdiji berhasil menghimpun sekitar 10 ekor sapi kurban dari partisipasi pimpinan dan pegawai. Proses pemotongan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei, sementara distribusi daging kurban akan dilakukan pada 2 Juni. Sebanyak 1.751 mustahik akan menerima distribusi daging kurban, termasuk pegawai, tenaga honorer, petugas keamanan, petugas kebersihan, pengemudi, hingga yayasan sosial dan panti asuhan. Pelaksanaan kurban Idul Adha ini diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan, solidaritas sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Partai Golkar menanggapi perihal bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN pada Idul Adha 1447 Hijriah. Golkar menilai program bantuan sapi kurban Presiden merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan yang sah serta diperuntukkan untuk masyarakat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menjelaskan bahwa penyaluran 1.098 ekor sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto melalui APBN tidak melanggar aturan sehingga sah dilakukan. Idrus menilai hal tersebut wajar saja karena diperuntukkan untuk masyarakat luas. Dirinya juga mengatakan program yang dilakukan Presiden Prabowo pernah dilakukan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mempersepsikan kebijakan Presiden Prabowo sebagai kepentingan yang lain. Apalagi setelah kita melakukan kajian bahwa ternyata secara historis dari sisi kesinambungan kebijakan-kebijakan yang ada, bahwa penggunaan Bampres bukan kali ini memang sudah dilakukan ya dari waktu ke waktu, ada Bampres, bantuan Presiden dan lain sebagainya. Dan saya kira ini tidak ada yang dilanggar. Demikian juga kajian yang kita lakukan bahwa penggunaan APBN juga tidak ada yang dilanggar. Dan yang terakhir saya kira ada semacam fatwa ya dari Majelis Ulama yang mengatakan bahwa menggunakan anggaran APBN untuk kepentingan misalkan ini adalah hewan kurban, itu nggak ada masalah. Bahkan di situ dikatakan itu dianalogkan misalkan kata-kata Majelis Ulama itu sama dengan Baitul Mal, penggunaan Baitul Mal dan lain-lain sebagainya. Dan tentu yang muncul di situ adalah Presiden. Kenapa? Karena Presiden adalah kepala negara, ya adalah pemerintahan dan sebagai decision maker, sebagai pengambil kebijakan. Jadi kalau misalkan disebut nama Presiden, saya kira itu adalah wajar karena memang yang mengambil kebijakan, yang mengambil keputusan adalah Presiden. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Juru bicara Gerindra sekaligus Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban melalui skema bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariat. Bantuan hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat. Penggunaan dana 100 miliar dari APBN untuk pengadaan 1.098 hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan Presiden dinilai tidak melanggar hukum dan syariat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Gerindra sekaligus Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Menurutnya bantuan kurban itu sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid dan juga kelompok masyarakat lain saat momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ia juga menegaskan program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Oleh karena itu, program tersebut juga menjadi bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil serta peternak sapi lokal. Saya Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariah. Bantuan hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Negara memang memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat, apalagi dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan. Secara hukum, program bantuan untuk masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang APBN tahun 2026 juga memberikan ruang anggaran terhadap program bantuan kemasyarakatan Presiden, Banpres,
atau Banmaspres melalui Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini bukan hanya sekedar tentang ibadah kurban, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil dan peternak sapi lokal dan masyarakat. Dari Jakarta, Farizal Almaramin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor sapi kurban kabur saat hendak disembelih di Dukuh Kerendekan Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Klaten pada Rabu 27 Mei 2026. Agar tak kembali kabur, sapi langsung disembelih di tengah sawah dengan dibantu 7 orang. Seekor sapi kurban kabur saat hendak disembelih di Dukuh Kerendekan, Desa Klepu, Kecamatan Ceper, Klaten pada hari Rabu 27 Mei 2026. Sapi tersebut akhirnya disembelih di area persawahan sebelum dievakuasi menggunakan kren. Peristiwa itu terjadi di Kompleks Masjid Baitul Mutakin sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Sapi yang kabur merupakan salah satu dari 4 sapi kurban yang disiapkan panitia untuk penyembelihan Idul Adha tahun ini. Selain 4 sapi, panitia juga menyembelih 16 kambing di lokasi tersebut. Wakil Ketua Panitia Kurban Masjid Baitul Mutakin Kerendekan, Agus Panca menjelaskan sapi lepas saat hendak direbahkan sebelum disembelih. Kaburnya sapi sontak membuat suasana lokasi penyembelihan menjadi panik. Posisi sapi itu kan agak galak. Nah itu mau disembelih lepas talinya, lari ke sawah. Lari di sawah, akhirnya daripada narik juga posisinya udah mau jatuh disembelih, dan itu disembelih di sawah. Sini kan kren kan ada juga yang punya kren, daripada narik pakai manual, langsung diambilkan kren, langsung diangkat ke posisi penyembelihan lagi. Anak-anak yang berada di sekitar lokasi disebut sempat menangis ketakutan. Sapi juga menabrak tenda yang berdiri di area penyembelihan hingga ambruk. Warga kemudian beramai-ramai mengejar sapi yang berlari ke area persawahan. Setelah sempat berlarian, sapi akhirnya berhasil ditangkap sekitar 100 meter dari lokasi awal penyembelihan. Agus menjelaskan proses penyembelihan 3 sapi lainnya berjalan lancar tanpa kendala. Sapi yang kabur diketahui berjenis simental dengan bobot sekitar 2,5 kuintal. Harga sapi tersebut diperkirakan mencapai 26 juta rupiah. Menurut Agus, kejadian sapi kabur baru pertama kali terjadi selama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di masjid tersebut. Ia memastikan tidak ada korban luka dalam peristiwa itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi dan peristiwa lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi Sinpo TV. Pemirsa, ratusan pengunjung SeaWorld Ancol antusias menyaksikan momen showtime atau pemberian makan ikan yang menjadi pertunjukan utama. Momen feeding time menarik perhatian pengunjung yang merasa penasaran dengan berbagai jenis ikan di SeaWorld Ancol. Terlebih ada momen pembentangan spanduk ucapan selamat Hari Raya Idul Adha. Oke, selamat sore pemirsa Sinpo TV. Liburan Idul Adha kemana aja nih? Di rumah aja? Nggak afdol rasanya. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan, untuk menghabiskan waktu luang Anda, menghabiskan liburan bersama keluarga. Nah, untuk saat ini saya berada di SeaWorld Ancol, Jakarta, yang mana tadi saya juga sudah menyaksikan penampilan atau show dari main aquarium, yakni akuarium utama, yang mana saya bisa tunjukkan kepada Anda. Di sini ada akuarium utama yang tadi dari pihak petugas SeaWorld juga sudah menjelaskan mengenai apa saja jenis-jenis ikan yang ada di sini, dan juga tadi ada penampilan ikan pari, dan juga tadi ada penampilan dari penyelam yang turut
melakukan feeding time kepada ikan-ikan yang ada di akuarium. Dan tadi petugas dari SeaWorld juga menjelaskan mengenai apa saja sih ikan-ikan yang ada di sini, dan juga tadi juga ada pembentangan spanduk bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Adha. Nah, untuk di Ancol sendiri, ini di Ancol diperkirakan untuk hari ini akan ada sekitar 20.000 pengunjung yang memadati kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dan untuk di SeaWorld sendiri ini bisa Anda lihat tadi di layar kamera Anda bahwa memang di SeaWorld sendiri banyak sekali pengunjung, dan juga ini tidak hanya pasangan muda-mudi saja, tapi juga ada keluarga yang membawa anak-anaknya untuk memberitahu kepada anak-anaknya mengenai jenis-jenis ikan apa saja. Nah, untuk itu saya juga akan melakukan wawancara atau mengajak pengunjung berbincang-bincang gitu ya, kenapa sih pilih SeaWorld Ancol untuk menghabiskan akhir pekannya di libur Idul Adha ini. Oke, selamat siang Mas. Dengan Mas siapa dan dari mana asalnya? Aku Raja dari Tangerang Selatan. Oke, Mas boleh dijelasin nggak sih tadi kesini naik apa dan kenapa pilih untuk liburan di Ancol? Aku tadi kesini naik mobil. Kenapa liburan ke SeaWorld Ancol? Karena aku suka akuarium, dan kan katanya akuarium di SeaWorld Ancol ini akuarium terbesar di Indonesia ya. Jadi aku pilih karena itu. Oke. Nah, tadi kesini sama siapa aja nih? Apakah nanti setelah ke SeaWorld ini bakal mengunjungi rekreasi-rekreasi lain di Ancol? Paling aku tadi sih sama Ade sama temen juga. Dari sini aku kayaknya mau kayak ke Dufan gitu, kayak main. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, selamat berlibur kembali. Oke pemirsa, itu tadi memang ada pengunjung yang tidak hanya dari Jakarta saja, tapi juga Ancol ini primadona di kalangan wisatawan Jabodetabek. Salah satunya tadi Mas yang berasal dari Tangerang jauh-jauh ke sini naik mobil bersama dengan kerabatnya untuk menikmati wahana-wahana apa saja sih yang ada di Ancol, di SeaWorld, dan juga nanti katanya mau mampir nih ke Dufan. Oke, untuk sementara itu dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta dan mengapresiasi pesan khatib saat khotbah salat Idul Adha untuk menjaga kelestarian alam. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kapasitas manusia di bumi mengemban dua peran utama, yakni sebagai hamba sekaligus pemimpin. Kedua peran tersebut tidak akan berjalan ideal tanpa adanya dukungan lingkungan alam yang sehat. Dirinya menekankan pentingnya menjaga tiga dimensi hubungan secara berbanding lurus yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam dan makhluk hidup. Ya, pertama, saya kira sangat luar biasa ya khatib kita tadi itu melayani semua segmen. Jadi segmen pertamanya itu juga memberikan kuota juga kepada kaum milenial dengan memberikan suatu ilustrasi kepada anak-anak kita yang cenderungnya hanya filsafat only ya, padahal di balik filsafat itu kan juga ada spiritualitas, dengan mengilustrasikan bahwa ada nelayan yang mungkin selama ini kita di lockdown ya melihat pandang enteng gitu, nggak ada apa-apanya, dan dibandingkan dengan profesor, ternyata profesor itu juga punya banyak kelemahan, di samping kelemahan juga dipunyai oleh nelayan. Jadi setiap orang, semua profesi itu masing-masing memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Jangan memandang ente nelayan itu nggak ada apa-apanya, walaupun dia seperti itu, tetapi ternyata tadi dikisahkan oleh khatib itu luar biasa. Bahkan justru profesor itu mengakui kehebatan seorang nelayan. Pesan soal lingkungannya? Nah, yang kedua, pesan soal lingkungan tadi itu ya, kita menjadi seorang saleh itu bukan hanya diukur ketaatan saja, tetapi ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyehatkan lingkungan, ya. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi sempurna sebagai hamba kalau lingkungan kita itu rusak. Tidak bisa juga menjadi khalifah yang ideal kalau kita juga lingkungannya tidak mendukung. Jadi kapasitas manusia itu ada dua, khalifah dan sebagai abid. Tanpa alam segara kita nggak mungkin menjadi hamba ya. Bagaimana kita bisa khusyuk sholat kalau ada banjir, ya kan? Bagaimana bisa khusyuk beribadah kalau sakit gigi ya misalnya. Jadi semuanya harus berbanding lurus ya, tiga dimensi di tadi itu ya. Ada dimensi hablum minallah,
ya hablum ma'al makhluqat dan juga hablum minallah. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, alam semesta dan manusia. Jadi itulah ekoteologi. Memang kita kasih judul seperti itu supaya nanti bagaimana membangkitkan kesadaran kolektif dalam masyarakat bahwa alam ini jangan hanya dijadikan semacam objek saja, tapi harus dianggap juga sebagai subjek dan sekaligus objek. Karena tanpa alam semesta kita nggak mungkin sempurna menjadi manusia yang ideal, ya kan. Dari Jakarta, Fahrizal Abad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah telah resmi menetapkan pemangkasan tarif pajak penghasilan atau PPh untuk para penulis. Pemerintah menyepakati penurunan tarif PPh atas royalti penulis dari 15% menjadi 1,5%. Pemerintah terus memperkuat dukungan terhadap industri kreatif tanah air, khususnya subsektor penerbitan, di mana pemerintah menyepakati penurunan tarif PPh royalti final bagi penulis dari sebelumnya 15% menjadi 1,15%. Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama sejumlah kementerian terkait. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah terhadap industri kreatif nasional, khususnya subsektor penerbitan. Menurutnya, rekonstruksi kebijakan perpajakan royalti penulis dilakukan agar sistem perpajakan menjadi lebih sederhana, adil, dan berpihak kepada pelaku industri kreatif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo tengah menjajaki kerjasama. Kerjasama tersebut juga menghadirkan fasilitas tempat penitipan anak atau daycare di lingkungan industri melalui program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya. Wacana penyediaan fasilitas tempat penitipan anak atau daycare di kawasan industri mulai bergerak. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mempercepat implementasi program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya di lingkungan kerja. Keberadaan daycare di lingkungan kerja dapat menjadi solusi bagi pekerja, khususnya perempuan, agar tetap produktif tanpa mengabaikan pola asuh anak. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, mengatakan akan segera meluncurkan fasilitas daycare di berbagai tempat kerja di seluruh Indonesia. Dengan begitu, Menteri Wihaji mengarahkan agar segera dilakukan kerjasama atau penandatanganan MOU antara Kemenduk Bangga dengan APindo terkait penyelenggaraan program Tamasya di perusahaan-perusahaan. Inilah yang salah satu mau kita kerjakan, tentu minta masukan dari APindo terutama kita yang berkenan dengan program daycare. Itu saya selaku pembantu Presiden akan melaksanakan apa yang bisa saya kerjakan sesuai dengan perintah Presiden. Poin pentingnya adalah Bapak Ibu, kita berharap memang ada harapan menjadi pekerja di perusahaan yang kebetulan juga punya harapan masa depan, anaknya supaya dapat pola asuh, kemudian juga tidak keluar dari pekerjaan dengan tadi yang saya sampaikan, siapa yang ngasuh anak dan sebagainya, sehingga ada harapan. Kita akan launching daycare di berbagai tempat di seluruh Indonesia, kemungkinan kita tempatkan di Provinsi Banten, dan memang simbol industri agak lumayan di sana, pertanyaan Terawang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program Cek Kesehatan Gratis hadir untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya mahal dan keterbatasan fasilitas. Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat sistem kesehatan nasional melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih modern. Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG telah menjangkau 100 juta penduduk Indonesia melalui lebih dari 10.000 puskesmas di 38 provinsi dengan lebih dari 70 juta peserta sepanjang 2025 dan lebih dari 30 juta jiwa tambahan hingga awal Mei 2026. Untuk per orangnya, program CKG menanggung biaya check-up kesehatan sebesar 1,6 hingga 2 juta rupiah. Sementara itu, di sisi survei publik, CKG menempati posisi teratas sebagai program quick win pemerintah
yang paling memuaskan pada kuartal 1 2026 dengan tingkat kepuasan 57%. Meski demikian, melalui sosial media Instagram @bakom.ri, disampaikan bahwa pemerintah juga terus memperkuat sistem kesehatan nasional melalui pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih modern. Untuk 2026, pemerintah menargetkan cakupan naik menjadi 136 juta peserta, hampir 2 kali lipat dari capaian 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang memastikan kebijakan devisa hasil ekspor siap diberlakukan mulai 1 Juni 2026 sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan ekspor komoditas strategis tetap berjalan lancar. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 21 Mei, guna memastikan kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Pemerintah menegaskan seluruh regulasi pendukung tengah diselesaikan agar kebijakan berjalan tepat waktu dan tidak mengganggu aktivitas ekspor nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, pemerintah juga menyiapkan mekanisme ekspor komoditas strategis seperti CPO, batu bara, dan ferroalloy melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Pemerintah memastikan ekspor tetap dilakukan oleh perusahaan existing, sementara proses pelaporan akan terintegrasi untuk mendukung penguatan sistem pengelolaan devisa nasional. Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok, dan juga pelaksanaan dari ekspor CPO, batu bara, dan ferroalloy yang dilaksanakan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi, baik dari Permendak, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Yang pertama tentu tidak perlu khawatir karena seluruhnya ekspor masih dilakukan oleh perusahaan di sektor existing ya, batu bara, CPO maupun ferronikel, dan dalam ekspor itu langsung ada pelaporan kepada Danantara. Sehingga dalam 3 bulan nanti kita fine tune sistemnya. Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak. Selain implementasi DHE, pemerintah turut menyiapkan langkah menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Sejumlah kebijakan disiapkan mulai dari perpanjangan work from home selama 2 bulan hingga paket insentif ekonomi guna mendorong aktivitas ekonomi pada kuartal kedua, sekaligus menjaga stabilitas dan kepercayaan pelaku usaha. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Direktorat Penegakan Hukum Kementerian SDM tengah mengambil langkah tegas pada 7 kasus pertambangan ilegal di Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Kepulauan Maluku. Pemirsa, pasalnya negara berpotensi rugi 857,55 miliar akibat tambang ilegal. Melalui video yang dibagikan sosial media Instagram @bakom.ri, disampaikan bahwa Direktorat Penegakan Hukum Kementerian SDM tengah mengambil langkah tegas pada 7 kasus pertambangan ilegal yang banyak tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yaitu di Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Kepulauan Maluku. Negara berpotensi rugi mencapai 857,55 miliar rupiah akibat tambang ilegal ini. Langkah penertiban dilakukan untuk pastikan kekayaan alam Indonesia dapat dikelola secara akuntabel dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Inilah yang terus tengah ditangani oleh Kementerian SDM sehingga nantinya hasil kekayaan alam kita benar-benar bisa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat penerimaan
pada negara. Penegakan hukum pun dinilai jadi komitmen pemerintah demi terwujudnya tata kelola sektor pertambangan yang bersih, tertib, dan berkepastian hukum di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham angkat bicara dengan viralnya lagu My Little Bulu Ketan yang ditujukan untuk Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Idrus menilai pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut dikarenakan sebagai bentuk kreativitas netizen. MBG Mas Bahlil Ganteng. Lagu MBG atau Mas Bahlil Ganteng kini tengah viral di berbagai platform media sosial dan ramai digunakan dalam konten video warganet. Jingle yang dikenal dengan sebutan My Little Bulu Ketan ini ditujukan kepada Menteri SDM sekaligus Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan hal itu menunjukkan kreativitas para netizen. Menurutnya Ketua Umum partainya Bahlil Lahadalia terhibur dengan lagu tersebut. Namun ia meminta masyarakat untuk tidak mengaitkan lagu itu dengan hal yang sensitif. Kan kita juga tidak bisa melarang kreativitas netizen. Kita tidak bisa melarang bagaimana kreativitas masyarakat dan lain-lain sebagainya. Dan oleh karena itu Pak Bahlil Ketua Umum Golkar kalau ada hal seperti itu ketawa-ketawa aja. Ya bahkan dalam beberapa pernyataannya kalau kita politisi tidak viral berarti kita tidak jadi perhatian. Syukurlah masih ada yang memperhatikan kita. Jadi ini aja, jadi nggak usah ditanggapi kalau dalam arti itu adalah kreativitas. Nah tinggal bagaimana memaknai kreativitas itu. Ya itu penting itu loh, memaknai kreativitas itu. Nah ada yang memang begini, ada juga begini, ada yang diuntungkan tentu agak marah-marah. Yang diuntungkan ketawa-ketawa. Tapi Pak Bahlil mau diuntungkan mau diapa tapi menghargai kreativitas seperti itu. Ya dan tentu tidak boleh kita marah. Kenapa? Karena ya kreativitas negara demokrasi yang penting itu tidak dikaitkan hal-hal yang lebih sensitif. Misalkan rasial, ada lagi macam-macam itu tidak boleh. Di Jakarta, Farizal Amaramin, Sinpo TV melaporkan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengklaim penataan ekosistem usaha akomodasi berbasis platform digital mulai menunjukkan hasil positif. Kementerian Pariwisata mencatat jumlah usaha akomodasi yang memiliki izin resmi atau nomor induk berusaha ini meningkat 46,5% dibandingkan dengan 31 Maret 2025 lalu. Langkah tegas Kementerian Pariwisata dalam menata ekosistem usaha akomodasi digital kini mulai membuahkan hasil manis. Melalui forum pendataan khusus, Kemenpar berhasil mendorong platform online travel agent atau OTA untuk lebih transparan. Kini setiap listing akomodasi diwajibkan menampilkan nomor induk berusaha atau NIB, serta klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI demi menjamin keamanan dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Berdasarkan data online single submission atau OSS, jumlah usaha akomodasi yang juga memiliki izin resmi atau nomor induk berusaha meningkat 46,5% dibandingkan dengan 31 Maret 2025 lalu. Menariknya, sektor villa menjadi primadona dengan kenaikan tertinggi yang mencapai angka 76,4%. Melalui formulir pendataan usaha akomodasi yang kami kembangkan, kami telah melakukan verifikasi status perizinan berusaha terhadap banyak pelaku usaha akomodasi di online travel agents. Menggunakan data dari formulir ini, platform OTA atau online travel agents telah mulai menampilkan informasi NIB dan KBLI pada listings akomodasi sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan konsumen. Dari berbagai langkah yang telah dilakukan, kami mencatat perkembangan yang positif. Berdasarkan data OSS, jumlah unit usaha dengan NIB terdaftar pada 8 KBLI akomodasi pariwisata mengalami peningkatan sebesar 46,5% sejak 31 Maret 2025 saat upaya ini mulai dijalankan hingga hari ini. KBLI Villa khususnya mencatat peningkatan yang terbesar 76,4%. Ini merupakan capaian yang baik dan kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas kolaborasi dan komitmennya. Capaian positif ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh pelaku usaha pariwisata di tanah air untuk segera melegalisasi usahanya, sehingga ekosistem pariwisata Indonesia menjadi lebih sehat, aman, dan berdaya saing global.
Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta menggelar proses penyembelihan seluruh hewan kurban Idul Adha yang terkumpul hingga malam takbiran beberapa waktu lalu. Pembagian daging kurban kali ini akan diberikan kepada masyarakat luas melalui perwakilan lingkungan hingga organisasi setempat yang telah terdata sehingga nantinya akan tepat sasaran. Panitia Pelaksana Hewan Kurban Idul Adha 2026 di Masjid Istiqlal Jakarta menyembelih sebanyak 65 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang telah terkumpul dari berbagai kalangan. Adapun sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masing-masing seberat 1,3 ton dan 1,2 ton disembelih melalui masjid ini. Sebanyak 50 tim jagal hewan pun dikerahkan untuk menyembelih dan memotong seluruh hewan kurban dalam kurun waktu 5 hingga 6 jam. Selain itu, proses distribusi daging kurban akan disalurkan kepada masyarakat luas dengan menggunakan konsep pengambilan dilakukan oleh perwakilan RT RW setempat dan organisasi lembaga yang sudah terdata. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan proses pemotongan daging kurban di Masjid Istiqlal Jakarta kali ini diharap tidak mencemarkan lingkungan seperti kali di sekitar masjid ini. Bahwa Bapak Presiden itu juga sudah kita terima hewan kurbannya di Istiqlal. Ya, kalau Bapak Presiden mau memberikan ke tempat lain, itu nggak ada masalah ya. Kita tujuannya Idul Kurban itu sama dengan Idul Fitri. Kata Rasulullah SAW, tidak boleh ada orang yang kelaparan tidak makan pada hari raya Id itu ya. Karena itu zakat fitrah itu bertujuan untuk semua harus kenyang pada hari raya Idul Fitri dengan cara mengkonsumsi karbohidrat ya kan. Nah, untuk Idul Adha ini pasangannya adalah protein hewani. Nah, diharapkan pada hari atau pada bulan-bulan kurban ini tidak ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi daging ya. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perum Bulog memaknai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, dan juga kepedulian sosial dalam menjalankan amanah menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan sholat Idul Adha yang digelar di Masjid Al-Balak, Komplek Bulog, Jakarta. Perum Bulog turut menggelar serangkaian dalam momentum penting Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Komplek Bulog, Jakarta. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menekankan bahwa Idul Adha tidak hanya menjadi peringatan atas keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh insan Bulog untuk memperkuat komitmen pengabdian kepada bangsa melalui tugas menjaga pangan. Pada Idul Adha tahun ini, Perum Bulog menyiapkan hewan kurban sebanyak 36 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Nantinya hewan-hewan kurban tersebut akan disalurkan ke masyarakat luas dan kaum duafa. Alhamdulillah, sejak tadi pagi kami dari keluarga besar Bulog melaksanakan rangkaian mulai dari sholat Idul Fitri di Masjid Al-Balad, Pos Pengumben, Perumahan Bulog, Jakarta Barat. Kemudian dalam rangkaian Idul Adha ini, selain kita melaksanakan sholat Id, kemudian kita juga ada sarapan bersama, kemudian kami lanjutkan dengan rencana pemotongan hewan kurban. Adapun makna dari Idul Adha ini yang kami anggap menjadi atensi adalah pesan dari Idul Adha tersebut, yang mana perjuangan dari Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dan Ibunda Siti Hajar yang memaknai bahwa pangan itu adalah suatu
yang menjadi kewajiban. Istilahnya adalah harga mati pangan itu. Oleh karena itu, dengan adanya program kegiatan Idul Adha ini, Bulog juga ikut serta memeriahkan dan melaksanakan rangkaian Idul Adha semaksimal mungkin dengan seluruh warganya di sini. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital menghimpun 10 ekor sapi kurban untuk didistribusikan lebih dari 1.700 mustahik. Momen Idul Adha juga dimanfaatkan untuk memperkuat budaya pelayanan publik yang humanis dan berpihak kepada masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar penyerahan simbolis hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di pelataran Masjid Aqtawa, kantor Kemkemdiji, Jakarta Pusat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, semangat kurban tidak hanya diwujudkan melalui ibadah tahunan, tetapi juga melalui integritas, kedisiplinan, dan pengabdian aparatur negara dalam melayani masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial harus terus hidup di lingkungan kerja kementerian. Ia menyebut semangat itu menjadi fondasi dalam membangun budaya kerja yang harmonis, kolaboratif, dan humanis. Dalam kesempatan itu, Wamen juga mengapresiasi partisipasi seluruh pegawai, unit kerja, dan panitia kurban yang telah berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Melalui kegiatan penyerahan hewan kurban ini, kita ingin menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kepedulian sosial harus terus menyala dan hidup subur di lingkungan Kementerian Komdiji. Semangat ini adalah fondasi penting dalam membangun budaya kerja yang tidak hanya harmonis dan kolaboratif, tapi juga humanis. Sementara itu, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba menjelaskan tahun ini Kemkemdiji berhasil menghimpun sekitar 10 ekor sapi kurban dari partisipasi pimpinan dan pegawai. Proses pemotongan hewan kurban dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei, sementara distribusi daging kurban akan dilakukan pada 2 Juni. Sebanyak 1.751 mustahik akan menerima distribusi daging kurban, termasuk pegawai, tenaga honorer, petugas keamanan, petugas kebersihan, pengemudi, hingga yayasan sosial dan panti asuhan. Pelaksanaan kurban Idul Adha ini diharapkan mampu memperkuat semangat kebersamaan, solidaritas sosial, dan pengabdian kepada masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 2026 Ian Heriawan meminta semua jemaah haji agar mematuhi aturan serta jangan terpisah saat berada di Jamarat dan Mina. Kekompakan kloter menjadi kunci guna menghindari adanya jemaah yang hilang dan juga tersesat agar tetap bisa menjalani serangkaian tahapan rukun haji di Tanah Suci. Pertama, saya menghimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia, khususnya yang saat ini berada di Mina, untuk tetap mematuhi apa yang sudah menjadi instruksi yang disampaikan oleh para ketua kloter, ketua rombongan, dan ketua regu, agar seluruh jamaah mengikuti dan jangan terpisah. Dan kami juga menghimbau kepada para ketua rombongan yang membawa jamaahnya agar tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, dan apabila ada jamaahnya yang tertinggal di sebuah tempat, mohon ada yang tertua atau yang dituakan untuk menjaganya dan menghubungi petugas. Petugas di tiap sisi sudah disiapkan, dan di pos-pos yang sudah ada posnya nanti ada beberapa jemaah, dan ada golf car juga untuk mengantar bagi jemaah yang tersesat yang ada di Mina. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang barangkali ke kamar mandi dan lain sebagainya keluar, mohon tetap mengingat-ingat di mana Ibu berada, kemana berangkat, dan kembalinya harus ingat betul, karena tidak mungkin ketua rombongan mengantar satu rombongan ke kamar mandi. Demikian. Kita ada 10 pos di pos jaga di Jamarot ini ya. Di jalur Jamarot, dan mereka berada di posnya masing-masing dan menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Jadi untuk mengarahkan jemaah agar tidak terpisah ya Pak ya? Betul, mereka para petugas khususnya yang ada di jalan pertigaan, perempatan, karena apabila salah masuk jalur maka
nanti jalur tersesatnya menjadi lebih jauh lagi. Jadi mohon untuk patuhi saja aturan, ikutin saja aturan. Kalau maktabnya atau markasnya tidak mengizinkan keluar untuk lontar, ya mohon jangan keluar, ikutin aturan yang ada. Dan ini semuanya untuk kenyamanan, keamanan, dan kehusuan para jamaah dalam melaksanakan ibadah, khususnya pada saat lontar jumroh atau lempar jumroh di Mina ini. Pemirsa, panitia hewan kurban di Masjid Jami At-Taqwa Perumahan Duta Kranji, Kota Bekasi Barat, Jawa Barat menggunakan alat perebah atau peroboh sapi yang dibuat sendiri. Alat tersebut sengaja dibuat untuk efisiensi waktu dan agar sapi tidak mengamuk atau kabur saat hendak disembelih. Beginilah suasana pemotongan hewan kurban di Masjid Jami At-Taqwa Perumahan Duta Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang. Proses penyembelihan hewan kurban terutama sapi berlangsung lancar tanpa kendala lantaran panitia kurban menggunakan alat peroboh atau perebah sapi agar saat hendak disembelih sapi tidak mengamuk. Ketua panitia kurban Masjid Jami At-Taqwa mengatakan, alat yang terbuat dari besi tersebut sengaja dibuat oleh panitia dan sudah digunakan selama 2 tahun terakhir. Alat tersebut juga menghemat tenaga panitia saat merobohkan sapi berukuran besar. Minggu sebelumnya sudah kita kasih tahu, kita sosialisasi kepada jamaah bahwa yang mau ikut berkorban sapi maupun kambing itu harus sudah mendaftar tidak seminggu sebelumnya. Dan hari ini mulai pelaksanaan juga sudah kita tahu bahwa pemotongan mulai jam 8, nah supaya nanti selesai tidak sampai sore. Nah nanti insya Allah mungkin pada zuhur sudah selesai pemotongan dan sampai dengan asar itu akan dilakukan distribusi kepada masyarakat. Masjid Jami At-Taqwa pada Idul Adha tahun ini menyembelih 9 ekor sapi dan 30 ekor kambing dari jamaah masjid. Rencananya usai sholat duhur, proses pemotongan hewan kurban ditargetkan selesai dan langsung didistribusikan kepada 1.500 penerima. Dari Bekasi, tim liputan Simo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar menanggapi perihal bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN pada Idul Adha 1447 Hijriah. Golkar menilai program bantuan sapi kurban Presiden merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan yang sah serta diperuntukkan untuk masyarakat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menjelaskan bahwa penyaluran 1.098 ekor sapi kurban oleh Presiden Prabowo Subianto melalui APBN tidak melanggar aturan sehingga sah dilakukan. Idrus menilai hal tersebut wajar saja karena diperuntukkan untuk masyarakat luas. Dirinya juga mengatakan program yang dilakukan Presiden Prabowo pernah dilakukan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk tidak mempersepsikan kebijakan Presiden Prabowo sebagai kepentingan yang lain. Apalagi setelah kita melakukan kajian bahwa ternyata secara historis dari sisi kesinambungan kebijakan-kebijakan yang ada, bahwa penggunaan Bampres bukan kali ini memang sudah dilakukan ya dari waktu ke waktu, ada Bampres, bantuan Presiden dan lain sebagainya. Dan saya kira ini tidak ada yang dilanggar. Demikian juga kajian yang kita lakukan bahwa penggunaan APBN juga tidak ada yang dilanggar. Dan yang terakhir saya kira ada semacam fatwa ya dari Majelis Ulama yang mengatakan bahwa menggunakan anggaran APBN untuk kepentingan misalkan ini adalah hewan kurban, itu nggak ada masalah. Bahkan di situ dikatakan itu dianalogkan misalkan kata-kata Majelis Ulama itu sama dengan Baitul Mal, penggunaan Baitul Mal dan lain-lain sebagainya. Dan tentu yang muncul di situ adalah Presiden. Kenapa? Karena Presiden adalah kepala negara, ya adalah pemerintahan dan sebagai decision maker, sebagai pengambil kebijakan. Jadi kalau misalkan disebut nama Presiden, saya kira itu adalah wajar karena memang yang mengambil kebijakan, yang mengambil keputusan adalah Presiden. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Juru bicara Gerindra sekaligus Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengatakan penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban melalui skema bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariat.
Bantuan hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat. Penggunaan dana 100 miliar dari APBN untuk pengadaan 1098 hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan Presiden dinilai tidak melanggar hukum dan syariat. Hal tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara Gerindra sekaligus Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Menurutnya bantuan kurban itu sebagai bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid dan juga kelompok masyarakat lain saat momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ia juga menegaskan program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Oleh karena itu, program tersebut juga menjadi bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil serta peternak sapi lokal. Saya Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariah. Bantuan hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Negara memang memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat, apalagi dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan. Secara hukum, program bantuan untuk masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Undang-Undang APBN tahun 2026 juga memberikan ruang anggaran terhadap program bantuan kemasyarakatan Presiden, Banpres, atau Banmaspres melalui Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini bukan hanya sekedar tentang ibadah kurban, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil dan peternak sapi lokal dan masyarakat. Dari Jakarta, Farizal Almaramin, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, petugas Haji Indonesia memberi perhatian khusus kepada jemaah Haji Indonesia yang melaksanakan lempar jumroh di Mina, Arab Saudi. Di tengah padatnya aktivitas dan cuaca panas di Mina, petugas membagikan oralit kepada jemaah yang hendak berangkat maupun baru kembali dari Jamarat. Untuk memudahkan jemaah, oralit yang dibagikan sudah dicampur dalam air mineral kemasan, sehingga jemaah bisa langsung mengkonsumsi saat perjalanan menuju maupun pulang dari Jamarat, lokasi pelemparan jumroh. Petugas juga menyemprotkan air ke tubuh jemaah untuk membantu menurunkan suhu tubuh dan mencegah dehidrasi. Langkah ini dilakukan mengingat jarak perjalanan dari markas atau pemondokan ke Jamarat cukup jauh dan juga menguras tenaga jemaah. Pembagian oralit menjadi upaya petugas untuk memastikan kondisi tubuh jemaah tetap terhidrasi dan fit, sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan aman dan lancar. Ini jamaah selama ada di Mina ini harus banyak air minum. Kemudian supaya air minum itu terserap dengan tubuh dengan baik, maka sebaiknya air minum itu dicampur dengan laruran oralit ini. Jadi contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Ini saya bawa air minum. Ini botolnya kita buka. Nah, bentar dulu, coba. Ini buka dulu Mbak. Ya. Ini yang minum saya. Nah, yang minum saya. Nah, like this. Nah, ini diminum. Habis itu dikocok. Nah, dikocok. Habis Terus kita minum. Cara minumnya sedikit-sedikit ya, jangan sekaligus. Saya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke ya, strong. Nah, thank you. Manfaat dari oralit ini sangat baik untuk merehidrasi tubuh, jadi mencegah dehidrasi. Karena yang kita tahu di sini cuacanya panas menyengat dan kami menghimbau juga untuk melontar jumrah dilakukan di jam-jam seperti sekarang. Jadi mataharinya sudah tidak begitu terik. Kami hari ini menemukan banyak sekali jemaah yang pingsan. Itu disebabkan karena mereka dehidrasi dan terkena sengatan panas. Dari Mina, Arab Saudi, Ferry Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Sementara itu, pemirsa, seluruh jemaah haji Indonesia telah tiba di Mina usai menjalani rangkaian Armusna. Kementerian Haji dan Umroh memastikan seluruh layanan berjalan lancar dan terkendali. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikan seluruh proses pergerakan jemaah haji Indonesia pada fase Armusna berjalan lancar dan terkendali.
Seluruh jamaah telah diberangkatkan dari Arafah menuju Musdalifah dan tiba di Mina untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf mengatakan keberhasilan Armusna didukung sinergi petugas haji, otoritas Arab Saudi, serta kedisiplinan jamaah dalam mengikuti arahan selama fase puncak haji. Alhamdulillah, rangkaian puncak ibadah haji atau Armusna saat ini sedang berlangsung dengan lancar, tertib, dan terkendali. Setelah seluruh jemaah melaksanakan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, pergerakan menuju Musdalifah dan dilanjutkan ke Mina berjalan sesuai rencana operasional yang telah ditetapkan. Berdasarkan laporan dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, pergerakan terakhir jemaah dari Arafah menuju ke Musdalifah berlangsung pada pukul 2:40 waktu Arab Saudi. Selanjutnya, untuk proses pergerakan dari Musdalifah menuju ke Mina, alhamdulillah telah selesai pada pukul 7 pagi waktu Arab Saudi, dan pada waktu tersebut area Musdalifah telah dinyatakan steril. Sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah haji Indonesia atas kedisiplinan Bapak Ibu sekalian, ketertiban dan kepatuhan serta mengikuti seluruh arahan petugas selama rangkaian puncak ibadah haji berlangsung, di mana ketertiban jemaah menjadi salah satu kunci utama kelancaran pergerakan dari Arafah, kemudian Musdalifah, bahkan hingga ke Mina, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Sebanyak 751 petugas haji disiagakan di Mina untuk mendampingi jamaah selama pelaksanaan lontar jumrah dan hari tasyrik. Jamaah juga diimbau tidak melaksanakan lontar jumrah pada pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Arab Saudi karena suhu di Mina mencapai 41 derajat Celcius. Tidak melaksanakan lontar jumroh pada pukul 10 pagi hingga 2 siang waktu Arab Saudi guna menghindari kondisi cuaca panas dan kepadatan di Mina. Para jamaah harus tetap berada di dalam tenda dan mengikuti lansia, jemaah disabilitas, dan jemaah dengan resiko kesehatan tinggi. Kami meminta keluarga kloter, kemudian ketua kloter, kemudian ketua rombongan maksud kami, dan juga sesama jemaah untuk kemudian terus memberikan perhatian dan juga pendampingan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jemaah haji jalani ritual lempar jumroh di Mina. Informasinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, lautan manusia berbalut ihram putih memadati kawasan Mina, Arab Saudi saat jemaah haji menjalani salah satu ritual penting dalam ibadah haji, yaitu lempar jumroh. Suara langkah jemaah dan lantunan doa mengiringi prosesi lempar jumroh di kawasan Mina pada hari pertama Idul Adha. Dalam ritual ini, jemaah melemparkan 7 butir kerikil ke arah jumroh Akabah atau tugu terbesar dari 3 tugu yang ada di Mina. Lempar jumroh menjadi simbol perlawanan Nabi Ibrahim terhadap godaan setan saat menjalankan perintah Allah. Ritual ini juga menjadi pengingat bagi umat Islam untuk menahan hawa nafsu dan menjauhi godaan dalam kehidupan. Setelah menyelesaikan prosesi lempar jumroh, banyak jemaah melanjutkan dengan mencukur atau memendekkan rambut. Tradisi ini melambangkan penyucian diri serta awal baru secara spiritual. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Rangkaian ibadah ini meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Sementara itu, Idul Adha juga menjadi momen untuk memperingati ketaatan Nabi Ibrahim yang bersiap mengorbankan putranya demi menjalankan perintah Allah sebelum Allah menggantinya dengan seekor domba. Kisah ini menjadi simbol keikhlasan, pengorbanan, dan ketaatan umat muslim kepada Allah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas haji Indonesia memberi perhatian khusus kepada jemaah haji Indonesia yang melaksanakan lempar jumroh di Mina, Arab Saudi. Di tengah padatnya aktivitas dan cuaca panas di Mina, petugas membagikan oralit kepada jemaah yang hendak berangkat maupun baru kembali dari Jamarat.
Untuk memudahkan jemaah, oralit yang dibagikan sudah dicampur dalam air mineral kemasan, sehingga jemaah bisa langsung mengkonsumsi saat perjalanan menuju maupun pulang dari Jamarat, lokasi pelemparan jumroh. Petugas juga menyemprotkan air ke tubuh jemaah untuk membantu menurunkan suhu tubuh dan mencegah dehidrasi. Langkah ini dilakukan mengingat jarak perjalanan dari markas atau pemondokan ke Jamarat cukup jauh dan juga menguras tenaga jemaah. Pembagian oralit menjadi upaya petugas untuk memastikan kondisi tubuh jemaah tetap terhidrasi dan fit, sehingga dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan aman dan lancar. Ini jamaah selama ada di Mina ini harus banyak air minum. Kemudian supaya air minum itu terserap dengan tubuh dengan baik, maka sebaiknya air minum itu dicampur dengan laruran oralit ini. Jadi contohnya begini Bapak Ibu sekalian. Ini saya bawa air minum. Ini botolnya kita buka. Nah, bentar dulu coba. Ini buka dulu Mbak. Ya. Ini yang minum saya. Nah, yang minum saya. Nah, like this. Nah, ini diminum. Habis itu dikocok. Nah, dikocok. habis Terus kita minum. Cara minumnya sedikit-sedikit ya, jangan sekaligus. Saya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke ya, strong. Nah, thank you. Manfaat dari oralit ini sangat baik untuk merehidrasi tubuh, jadi mencegah dehidrasi. Karena yang kita tahu di sini cuacanya panas menyengat dan kami menghimbau juga untuk melontar jumrah dilakukan di jam-jam seperti sekarang. Jadi mataharinya sudah tidak begitu terik. Kami hari ini menemukan banyak sekali jemaah yang pingsan. Itu disebabkan karena mereka dehidrasi dan terkena sengatan panas. Dari Bina Arab Saudi, Ferry Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 2026 Ian Heriawan meminta semua jemaah haji agar mematuhi aturan serta jangan terpisah saat berada di Jamarat dan Mina. Kekompakan kloter menjadi kunci guna menghindari adanya jemaah yang hilang dan juga tersesat agar tetap bisa menjalani serangkaian tahapan rukun haji di Tanah Suci. Pertama, saya menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya yang saat ini berada di Mina, untuk tetap mematuhi apa yang sudah menjadi instruksi yang disampaikan oleh para ketua kloter, ketua rombongan, dan ketua regu, agar seluruh jamaah mengikuti dan jangan terpisah. Dan kami juga menghimbau kepada para ketua rombongan yang membawa jamaahnya agar tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, dan apabila ada jamaahnya yang tertinggal di sebuah tempat, mohon ada yang tertua atau yang dituakan untuk menjaganya dan menghubungi petugas. Petugas di tiap sisi sudah disiapkan dan di pos-pos yang sudah ada posnya nanti ada beberapa jemaah dan ada golf car juga untuk mengantar bagi jemaah yang tersesat yang ada di Mina. Dan juga perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang barangkali ke kamar mandi dan lain sebagainya keluar, mohon tetap mengingat-ingat di mana Ibu berada, kemana berangkat, dan kembalinya harus ingat betul karena tidak mungkin ketua rombongan mengantar satu rombongan ke kamar mandi. Demikian. Kita ada 10 pos di pos jaga di Jamarat ini ya. Di jalur Jamarat, dan mereka berada di posnya masing-masing dan menggunakan seragam yang sudah ditentukan. Jadi untuk mengarahkan jemaah agar tidak terpisah ya Pak ya? Betul, mereka para petugas khususnya yang ada di jalan pertigaan, perempatan, karena apabila salah masuk jalur maka nanti jalur tersesatnya menjadi lebih jauh lagi. Jadi mohon untuk patuhi saja aturan, ikutin saja aturan. Kalau maktabnya atau markasnya tidak mengizinkan keluar untuk lontar, ya mohon jangan keluar, ikutin aturan yang ada. Dan ini semuanya untuk kenyamanan, keamanan, dan kehusuan para jamaah dalam melaksanakan ibadah, khususnya pada saat lontar jumroh atau lempar jumroh di Mina ini. Pemirsa, hari pertama Idul Adha di jalur Gaza kembali diwarnai serangan mematikan. Sedikitnya 7 warga Palestina dilaporkan tewas setelah sebuah bangunan permukiman di kota Gaza menjadi sasaran serangan oleh Israel. Rekaman video menunjukkan ambulans dan mobil pemadam kebakaran berdatangan ke lokasi untuk mencari korban selamat serta memadamkan api. Sejumlah warga dan petugas penyelamat terlihat mengevakuasi para korban dari reruntuhan bangunan. Serangan terjadi di tengah suasana Hari Raya Idul Adha yang seharusnya menjadi momen perayaan bagi umat muslim di Gaza.
Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF menyatakan telah menargetkan 2 anggota penting organisasi Hamas di wilayah Gaza Utara. Sehari sebelumnya, IDF juga mengklaim telah menewaskan Muhammad Odeh yang disebut sebagai pemimpin baru sayap militer Hamas. Hingga kini, puluhan ribu warga Palestina dilaporkan meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka akibat konflik berkepanjangan. Upaya internasional untuk mendorong gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza terus dilakukan, namun hingga saat ini, konflik masih belum menunjukkan tanda akan berakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemakaman Komandan Brigad Al-Qassam Muhammad Odeh digelar di Gaza pada Rabu 28 Mei 2026. Pemirsa, Odeh tewas bersama istri dan 2 anaknya dalam serangan udara Israel di kawasan Al-Rima, kota Gaza. Suasana duka menyelimuti pemakaman Muhammad Odeh, pemimpin Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, yang digelar di sebuah masjid di Gaza. Jenazah Odeh dan keluarganya terlihat dibalut bendera Hamas sebelum diarak dalam prosesi pemakaman di jalanan kota Gaza. Kerabat korban menyebut warga Gaza masih hidup dalam suasana duka dan kehilangan di tengah perayaan Idul Adha di berbagai negara Muslim. Hamas mengonfirmasi Muhammad Odeh tewas dalam serangan udara Israel yang juga menewaskan istri dan 2 anaknya. Hamas menyebut Odeh sebagai salah satu tokoh penting dan pendiri perjuangan bersenjata kelompok tersebut. Sementara itu, militer Israel menyatakan operasi penyerangan dilakukan setelah pengawasan intelijen selama berbulan-bulan. Israel menuduh Odeh terlibat dalam perencanaan serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang berkepanjangan di Gaza. Hingga kini, konflik di Gaza telah menyebabkan puluhan ribu warga Palestina tewas dan ratusan ribu lainnya terluka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta dan mengapresiasi pesan khatib saat khotbah salat Idul Adha untuk menjaga kelestarian alam. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kapasitas manusia di bumi mengemban 2 peran utama, yakni sebagai hamba sekaligus pemimpin. Kedua peran tersebut tidak akan berjalan ideal tanpa adanya dukungan lingkungan alam yang sehat. Dirinya menekankan pentingnya menjaga 3 dimensi hubungan secara berbanding lurus yang meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam dan makhluk hidup. Ya, pertama, saya kira sangat luar biasa ya khatib kita tadi itu melayani semua segmen. Jadi segmen pertamanya itu juga memberikan kuota juga kepada kaum milenial dengan memberikan suatu ilustrasi kepada anak-anak kita yang cenderungnya hanya filsafat only ya, padahal di balik filsafat itu kan juga ada spiritualitas, dengan mengilustrasikan bahwa ada nelayan yang mungkin selama ini kita di lockdown yang melihat pandang enteng gitu nggak ada apa-apanya, dan dibandingkan dengan profesor, ternyata profesor itu juga punya banyak kelemahan, di samping kelemahan juga dipunyai oleh nelayan. Jadi setiap orang, semua profesi itu masing-masing memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Jangan memandang ente nelayan itu nggak ada apa-apanya, walaupun dia seperti itu, tetapi ternyata tadi dikisahkan oleh khatib itu luar biasa. Bahkan justru profesor itu mengakui kehebatan seorang nelayan. Pesan soal lingkungannya? Nah, yang kedua, soal lingkungan tadi itu ya, kita menjadi seorang saleh itu bukan hanya diukur ketaatan saja, tetapi ketaatan itu harus diwujudkan dalam bentuk menyehatkan lingkungan, ya. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi sempurna sebagai hamba kalau lingkungan kita itu rusak. Tidak bisa juga menjadi khalifah yang ideal kalau kita juga lingkungannya tidak mendukung. Jadi kapasitas manusia itu ada 2, khalifah dan sebagai abid. Tanpa alam segar kita nggak mungkin menjadi hamba ya. Bagaimana kita bisa khusyuk sholat kalau ada banjir, ya kan? Bagaimana bisa khusyuk beribadah kalau sakit gigi ya misalnya. Jadi semuanya harus berbanding lurus ya. 3 dimensi di tadi itu ya. Ada dimensi hablum minallah, ya hablum ma'al makhluqat, dan juga hablum minallah. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, alam semesta, dan manusia. Jadi itulah ekoteologi. Memang kita kasih judul seperti itu supaya nanti bagaimana membangkitkan kesadaran kolektif dalam masyarakat bahwa alam ini jangan hanya dijadikan semacam objek saja, tapi harus dianggap juga sebagai subjek dan sekaligus objek.
Karena tanpa alam semesta kita nggak mungkin sempurna menjadi manusia yang ideal ya kan. Dari Jakarta, Farizal Abad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor sapi kurban yang lepas dari pemiliknya mengamuk di kawasan Sultan Beyli, Istanbul, Turki. Sapi tersebut bahkan menerobos masuk ke sebuah tempat cukur rambut dan memicu kepanikan warga. Inilah rekaman video detik-detik sapi berlari kencang dan menabrak kaca depan barbershop atau tempat cukur rambut yang sedang dipenuhi pelanggan. Sapi itu kemudian masuk sebelum kembali keluar dan berlari di jalanan sekitar lokasi. Sejumlah warga terlihat berusaha mengejar dan mengendalikan hewan tersebut agar tidak membahayakan pengendara maupun pejalan kaki. Pemerintah Kota Sultan Beyli menyatakan menerima laporan darurat dari warga di lingkungan Hamidiyeh terkait sapi kurban yang mengamuk tersebut. Tim penanganan hewan kemudian diterjunkan ke lokasi dengan peralatan obat bius dan penenang. Setelah melakukan pencarian di ganggang pemukiman, petugas akhirnya berhasil melumpuhkan sapi tersebut tanpa menimbulkan korban. Usai diamankan, sapi dikembalikan kepada pemiliknya untuk menjalani proses penyembelihan Idul Adha secara aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seekor kambing kurban menghebohkan warga sekitar menjelang Hari Raya Idul Adha. Hewan tersebut tiba-tiba memanjat atap masjid hingga viral di media sosial. Aksi ini sontak memancing reaksi lucu dari para warganet. Rekaman video amatir yang beredar luas di media sosial menampilkan momen langka sebelum prosesi penyembelihan hewan kurban. Seekor kambing terlihat berdiri di ujung atap masjid dan berulang kali menengok ke kanan dan kiri karena kebingungan mencari jalan turun dari atas bangunan. Tingkah nyeleneh sang kambing membuat netizen merasa terhibur dan tertawa. Masyarakat setempat menurunkan kambing tersebut secara hati-hati dari atas bangunan. Aksi penyelamatan ini berhasil melindungi hewan dan fasilitas tempat ibadah dari kerusakan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor sapi kurban mendadak mengamuk lalu masuk ke area tenda hajatan pernikahan. Akibat kejadian tersebut, sejumlah kursi dan meja tamu berserakan. Hajatan pernikahan di Grumbul Sukawera, Desa Pasir Kulon, Kecamatan Karanglawas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mendadak heboh setelah seekor sapi kurban lepas dan masuk ke area tenda kondangan. Sapi kurban itu menerobos hingga membuat dekorasi hajatan rusak. Dalam video yang beredar menggambarkan suasana porak-poranda usai sapi terlepas dan menabrak perabotan yang ada di dalam tenda. Terlihat beberapa kursi serta meja dan toples berserakan usai diterjang sapi. Akibat kejadian tersebut, sejumlah meja dan kursi tamu mengalami kerusakan. Beberapa toples pecah dan dekorasi bunga di lokasi hajatan juga berantakan setelah tertabrak sapi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, demikian informasi Menyapa Indonesia pagi hari ini. Saya Dewi Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus Simpo TV untuk update berita terbaru Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.